Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil kitabil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Saudaraku yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita bersama. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita diberi kesempatan untuk insya Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang merupakan hadiah untuk umat Rasulullah Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Bagaimana kabar saudara-saudara semua? Semoga tetap diberikan kesehatan, kekuatan, kegembiraan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Karena di bulan Ramadan itulah bentuk cinta Allah benar-benar dicurahkan untuk umat ini. Sebagaimana dalam perintahnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjadi bentuk kasih sayang Allah kepada umat ini karena yang pertama Allah memanggil kita dengan panggilan sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak membedakan apakah imannya kuat atau lemah. Apakah imannya sudah mantap atau masih ringkih. Semua dipanggil. Tidak membedakan. Sehingga ketika ada iman di dalam hati, otomatis akan ada keterikatan. Karena ada sebuah panggilan. Ada getaran karena ada ikatan. Setelah dipanggil dengan panggilan sayang itulah kemudian Allah memberikan perintah. Kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan atas kalian puasa. Diwajibkan. Ada sebuah rahasia besar mengapa puasa ini diwajibkan. Nah, kira-kira kalau kita boleh memilih, pengen diwajibkan atau disunahkan? Bagaimana? Pengen diwajibkan atau disunahkan? Nah, ternyata mengapa perintah puasa ini diwajibkan? Ada sebuah rahasia besar. Dengan diwajibkan maka panggilan orang yang beriman tadi, mulai dari iman yang kuat atau iman sampai pun iman yang lemah, dari orang tua sampai anak-anak, dari yang berada di kota maupun di desa, semua terpanggil dan diwajibkan. Karena diwajibkan, ada sebuah gerakan yang luar biasa. Banyaknya
hampir semua orang yang beriman menjalankan puasa. Sehingga menumbuhkan kekuatan, keterikatan di dalam menjalankan perintah ini. Ada suasana yang berubah. Yang sebelumnya mungkin untuk puasa sunnah itu begitu berat. Karena perintahnya sunnah. Tapi begitu diwajibkan semua bergerak untuk serentak menjalankan. Sehingga terjadi suhu yang sama berkaitan untuk menjalankan perintah ini. Hingga dimanapun kita berada, termotivasi karena ada lingkungan yang mendukung. Dan disinilah ternyata kewajiban ini menjadikan kita terikat secara maknawi bahwa kita sedang menjalankan perintah Allah. Nggak ada gerakan bersama yang memberikan kekuatan bersama yang bukan hanya sehari dua hari, tapi selama sebulan penuh kita bergerak bersama, merasakan beratnya menjalankan perintah Allah. Tetapi karena ada keterikatan perasaan, ada keterikatan nasib, sehingga perintah itu menjadikan enjoy, kita happy menjalankannya. Kutiba alaikumus syiyam, diperintahkan kita untuk puasa. Puasa adalah amalan yang siriyah, amalan yang istimewa, dan di dalamnya ada tarbiyah mutamayizah, pendidikan yang istimewa, karena yang mengetahui kualitas puasa kita hanya diri kita dan Allah. Sehingga disitulah kita ditempa untuk menjadi orang yang khusyuk, menjadi orang yang ikhlas, sabar, dan seterusnya. Capaian yang hendak Allah berikan kepada kita adalah la'alakum tattaqun. Jalur ini, trek ini diberikan Allah agar kita bisa mencapai kualitas hidup kita, derajat kemuliaan hidup kita, sampai derajat maksimal, yaitu la'alakum tattaqun. Sampai kita menjadi golongan orang-orang yang termulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan tentu untuk mencapai hingga posisi termulia ini butuh proses, butuh kemauan dan kekuatan. Berat memang, maka karena beratnya proses itulah diperlukan adanya contoh, diperlukan adanya sandaran historis. Maka dalam perintah itu juga kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. Artinya dalam menjalankan perintah yang merupakan amal berat ini, kita bisa mencontoh para pendahulu kita yang mereka pun melakukan hal yang sama, merasakan beratnya bagaimana menahan lapar, dahaga, dan seterusnya. Dan mereka sukses hingga mendapatkan gelar an'amta alaihim, golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Maka disinilah saudaraku yang dirahmati Allah, upaya kita untuk menyambut panggilan Allah, kesiapan kita untuk menjalankan perintah Allah, ini adalah suatu nikmat yang luar biasa yang kita ingin
bulan Ramadan ini menjadi bulan yang betul-betul bersambung antara cinta Allah kepada hambanya dan cinta kita sebagai hamba kepada Allah. Dalam rangkaian perintah puasa di surat Al-Baqarah, surat nomor 2, mulai dari 183 hingga 187, di tengahnya ada ayat yang berkaitan dengan perwujudan cinta kita kepada Allah. Yaitu di ayat 186-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa bagi orang-orang yang mau berdoa. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ada yang unik dalam ayat ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, fa inni qarib. Allah langsung memberikan jawaban fa inni qarib, maka aku dekat. Seolah-olah jawaban itu tidak dilewatkan oleh Rasulullah yang ditanya langsung oleh orang-orang mukmin. Karena dekatnya itulah jawaban itu langsung dari Allah. Fa inni qarib. Bukti dekatnya Allah dengan kita adalah Allah mengabulkan doa ketika kita berdoa. Maka doa adalah wujud manja kita dengan Allah karena kita yakin Allah Maha mencintai kita. Allah Maha kasih sayang, Rahman Rahim kepada kita. Maka dalam konteks ini perlu kita pahami bahwa doa merupakan wujud ketaatan kepada Allah. Sebagaimana perintah puasa juga merupakan wujud ketaatan kepada Allah. Kita diperintahkan untuk berdoa, ud'uni astajib lakum. Mintalah, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Yang kedua, doa adalah bentuk kepasrahan kita kepada Allah atas ketidakmampuan diri kita dalam berikhtiar. Sehingga dengan kepasrahan itulah muncul keikhlasan, kesiapan untuk ridho apapun yang akan Allah berikan. Yang ketiga, doa adalah bentuk komunikasi vertikal, komunikasi keakraban kita kepada Allah. Ya, bahasa sekarang kita sedang curhat kepada Allah, mengkomunikasikan isi hati kita, keluh kesah kita, harapan-harapan kita. Karena hanya Allah yang benar-benar memahami diri kita, Allah yang benar-benar bisa memberikan apa yang ada dalam diri kita. Yang keempat, doa adalah bentuk pendekatan kita kepada Allah agar terus hubungan kita dengan Allah ini akrab. Jangan sampai ketika kita diberi, kemudian kita makin menjauh. Sehingga dalam konteks kehidupan secara utuh
tidak ada amalan yang lebih banyak daripada doa. Karena kita mau melaksanakan apapun ada doa, ada adab-adabnya yang berkaitan dengan penjagaan hubungan kita dengan Allah. Yang kelima, doa adalah bentuk keyakinan husnudzon kita kepada Allah berkaitan bahwa Allah Maha mampu untuk menyelesaikan permasalahan kita, mampu untuk memberikan jalan keluar dari problema hidup kita. Yang kelima, doa adalah bentuk syukur kita kepada Allah karena tidak terlepas barang sedetik pun kecuali Allah memberikan nikmat kepada kita. Sebagaimana Rasulullah mencontohkan, beliau qiyamul lail sampai bengkak-bengkak kakinya ketika ditanya, apakah tidak pantas aku menjadi abdan syakur, hamba yang bersyukur. Bentuk syukur adalah kita selalu menjaga hubungan kita dengan Allah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Rangkaian dari doa itu akan dikabulkan oleh Allah, tapi ada syarat di mana kita harus uji buta watadai idatani fal yastajibuli. Bagaimana kita mau memenuhi perintahnya wal yu'minu bi dan beriman kepada Allah. Maka di bulan Ramadan itu mari kita membuat proposal doa. Di waktu Ramadan banyak kesempatan untuk dikabulkannya doa. Maka kita perjelas tujuan hidup kita. Kita rangkai dalam kalimat-kalimat doa yang jelas. Apakah itu berkaitan dengan hajat diri kita, hajat keluarga kita, umat atau masyarakat kita, monggo. Sehingga ada target yang bisa kita evaluasi 1 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, dan seterusnya. Sepanjang koridor doa itu dalam hal kebaikan dan perbaikan atau islah, tidak ada masalah. Bahkan sekualitas Abu Bakar As-Siddiq pun menyampaikan, ketika tali terompahku hilang, aku temukan dalam doa. Sampai ada hadis yang menyebutkan Allah la yakhduru yadan rufiat lahu. Allah tidak akan mengecewakan tangan yang diangkat untuk bermohon kepadanya. Maka mari kita persiapkan apa proposal doa yang ingin kita sampaikan kepada Allah di bulan Ramadan. Kita lantunkan dengan keyakinan bahwa Allah Maha mengabulkan. Tidak perlu malu untuk meminta karena Allah Maha tahu apa sebetulnya kebutuhan hidup kita, apa sebetulnya keinginan hidup kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita sambut Ramadan dengan hati yang gembira agar kita memiliki semangat yang besar untuk mengisi hidangan Ramadan, dan mari kita jaga waktu-waktu kita agar kita tidak terjebak dalam hal-hal yang melalaikan, agar presentasi amal kita adalah amal yang memang berkualitas untuk dilakukan karena kita sedang berada dalam waktu yang istimewa.
Insya Allah kalau kita berupaya dengan sungguh-sungguh, maka Ramadan akan menjadi tamu yang betul-betul membahagiakan kita, yang benar-benar akan mengangkat derajat hidup kita, la'allakum tattaqun. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menikmati hidangan Ramadan, selamat menikmati datangnya tamu agung Ramadan. Semoga kita dijaga oleh Allah, keikhlasan kita, kesehatan jasmani rohani kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.